kita mohonkan untuk anak keturunan kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak yang soleh-solehah, yang bertakwa dan menjadi pemimpin bagi orang yang sakit. Juga untuk sahabat dan saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan segera diberikan solusi kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Ya mudah-mudahan bagi negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kema'rifah Allah dinawi tetang terang ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas sholati wa Riyati Rabbana wa ta'ala doa. Allahumma adhibil basa rabban nas isfi wa anta syafi la syafi'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa dan permintaan kami. As'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan surah Al-Fatihah supaya ya diri kita masing-masing dan upaya mensucikan jiwa-jiwa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa hidup dalam keadaan tenang dan tentram, tenang, senantiasa tumaninah menghadapi apapun yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang senantiasa bersilaturahim dengan siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta senantiasa memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita dijadikan yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa hidup dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang penuh dengan keadaan yang memungkinkan bagi diri kita untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang dipilih untuk menjadi orang yang menjadi abdinya Allah dan di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, berkumpul dengan abdi-abdi Allah, dan pada saatnya kita dimasukkan surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sya'atika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sahabat sekalian, yukkan telapak tangan kita baca surah kita dan ungkapkan dengan kita semangat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, berharap kita mendapatkan keberkahan dari bacaan surat Al-Fatihah kita mendapatkan rahmat dan mendapatkan syifa penawar obat bagi diri kita yang sedang dalam keadaan gulana atau sedang dalam keadaan sakit yang mungkin hanya diri sendirilah yang tahu. Alhamdulillah Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dari rezeki yang kita dapatkan, dari ilmu yang kita peroleh yang sudah ada pada diri kita untuk diamalkan. Dan mudah-mudahan kita dalam keadaan segar, bugar, sehat, walafiat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas, Sukamiskin Arcamanik, Kota Bandung. Alhamdulillah, pagi hari ini segar dan ada sedikit muruh-pui ya. Hujannya ya ada untuk ngemrat ya, sekedar untuk membasahi tumbuhan. Dan dingin terasa ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari alam yang saat ini sangat-sangat memungkinkan bagi diri kita untuk raosna mengagojon ibunya ngaringkuk wari ngagojon. Bahasa Arabnya apa Bu? Morongkol, bahasa Jawana morongkol punya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah. Dan di Saum Tahfidz Al-Quran yang menyebar di studio-studio alam di Santero Jagat, alhamdulillah dari Kanoman hadir dari Irin Cirebon ya bersama keluarga, dan juga dari Kasepuhan hadir Ibu Hilda bersama keluarga juga. Kemudian dari Jatiwaras Sukaraja Salopa Tasikmalaya ada hadir Teh Tati bersama Ibu tercinta dan keluarga. Kemudian ada hadir dari Sumedang Teis bersama keluarga, dari Cisaranten Elia Nawati alhamdulillah bersama keluarga, dari Radio Kilayat FM 107,1 Kilayat FM Bandung Kang Indra Gunadi bersama keluarga dan kru Radio Kilayat FM, dari Cipamokolan hadir Kang Ahmad Budiadi bersama keluarga, dan dari Tanjung Jaya Sukaraja Tasikmalaya hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga, dari Bandung apa dari Tasik ini Ibu Ucu Juangga ya bersama keluarga, dari Tasikmalaya yang sedang dalam proses penyembuhan mudah-mudahan segera sembuh ya Dede Nuriani, dari Cibalong ada Warna Tasikmalaya, dan dari Parung Kadongdong, Cidolog, Tasikmalaya juga Sukaraja Teh Yulia Ningsih. Baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan bahagia kita, istiqomah kita, berjamaah kita membaca surat Maryam. Ya. Surat Maryam mulai ayat ke-71. Ya, surat Maryam mulai ayat ke-71. Kita akan mudah-mudahan bisa selesai hari ini ya. Surat Maryam sampai dengan ayat ke-98 ya.
Banyak Ibu ya, 28 ayat, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan selesai dan kita tetap bahagia istiqomah berjamaah membaca Al-Quran. Yuk kita niatkan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita baca mulai ayat ke 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. قل من قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويزيد الله الذين
الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. الذي كفر بآياتنا وقال أطلع الغيب اتخذ عند الرحمن أهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فسيكفرون بعبادتهم ألم تر ويكونون أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم أدا. فلا تعزل عليهم يوم إنما يحشر نعبد المتقين لهم إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا إلى يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يملكون الشفاعة إلا من اتخذ من وقالوا دون اتخذ الرحمن ولدا. وقولوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا.
وَأَنْتُمْ سَيْئًا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا أن وما دعوا ينبغي الرحمن للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في أن السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لو في السماوات والأرض لقد إلا آتي أحصاهم الرحمن وعدهم عبدا عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ولا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن كلهم ودا آتي الذين آمنوا الصالحات فإنما سيجعل يسرناه بلسانك لهم لتبشر به رحمة المتقين وتنذر به قوما لدا بلشاتك ليبشر به وكم متقين أهلكنا قبلهم وتنذر من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم يقول ركزا من أهل أو شاءهم صدق رزق الله العظيم Alhamdulillah Rabbil Alamin. أهلكنا Allahumma arhamna bil قبلهم Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya قال diterima Allah dan dicatat sebagai amal soleh, dan yang salahnya, yang kelirunya, baik karena kemampuan ataupun keilmuan dan kondisi, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kesalahan kita dari bacaan kita yang salah, yang keliru. Alhamdulillah. Dan tentunya kita diberikan semangat untuk terus-terusan membaca Al-Quran sehingga makin hari kualitas bacaan kita makin baik insya Allah. Mari kita lihat terjemah dan tafsir dari Ibnu Katsir yang sudah diterjemah bahasa Indonesia dari mulai ayat ke-71. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Jadi semua manusia akan melewati neraka. Ya, tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi pasti ngaliwat kaluhureunana ibu siap teh Bu. Geus boga pamuntangan encan. Geus boga tali encan. Ya. Geus boga drone encan. Keur ngaloncatan neraka. Ya. Disebutnya asyiratal mustaqim. Ya.
Ada yang lama gejebur. Ada yang lama nyampe, ada yang set. Nah, mau yang set apa yang lama? Pengen gercep ya Bu ya. Ayangna ya. Tapi ayeuna wae di dunia geus galuang galeong atuh kamu di ditu Bu ya. Tanya yuk kita niatkan untuk ya Allah jadikanlah aku secepat kilat melewati asyiratal mustaqim gitu ya, secepat kilat. Bagaimana bisa cepat kilat? Gampang, cukup ikhlas. Tapi ikhlas nih saya tahunya ayeuna sakalian ngaji ge eueuh nu puji ngambek Bu ya, ngaji eueuh anu manggil ngambek nah gitu ya. Yuk mudah-mudahan kita termasuk dihindarkan dari perbuatan riya. Karena ria itu termasuk salah satu kategori perbuatan munafik. Hayang kapuji, ya, hayang mendapat eleh-eleh, hayang mendapat tepuk tangan, itu teh termasuk perbuatan munafik. Ya, kategorinya ria. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang jolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya. Jadi orang yang bertakwa akan nyebrang, akan selamat. Yang dolim akan nyungsep. Ya, berlutut mah rada-rada sopan mengisan nyungsep gitu punya. Ya. Kemudian dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an yang terang, maksudnya yang ayat Al-Qur'an, ayat Allah yang terang, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan kafir dan mukmin yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Ini maksudnya di dunia mereka itu berpanas-panasan. Mana yang baca Al-Quran dengan yang tidak baca Al-Quran? Bagus mana tempatnya? Kira-kira jawabannya bagus mana, Bu? Hah? Bagus yang baca Quran di dunia. Enggak, pada saat itu mah yang tidak baca Quran, yang bacanya kitab lain, yang ngaco-ngaco, yang ada berhala, indah-indah Bu ya. Yang baca Quran mah enggak, baca ayat Masjidil Haram indah siga ayeuna oge Bu ya. Bahkan sekarang juga mungkin di beberapa tempat baca Quran marareyon ya, bukan tempatnya juga barecek, tempat wudhu lagi kaloton ya, terus tempat wudhu lagi balau hangser ibunya. Benar nggak Bu? Ngaku lah, ada jarang masjid nu bersih ayeuna tuh Bu. Jarang. Paling bersih lagi rek jumahan we wungkul. Tadi setiap mah kotor deui. Nya. Nu deukeut di dia oge teu lah teu bersih, tapi tinggalinya dina WC-na kaangse bau jengkol, bau peuteuy. Di mana teh Bu? Di masjid. Ya. Ya, masjid urang gitu teh. Nah, itu yang harus jadi pertanyaannya. Kalau masjid kita seperti itu, berarti urang teh can asup jelema anu takwa. Kakara omdo, kakara COD cuma omong doang imannya ya. Karena disebutkan keimanan adalah bagian dari kebersihan adalah bagian dari iman. Ya, gitu Bu ya. Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus dan lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Jadi Bapak Ibu ini sampai dengan saat ini berlaku pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Manakah lebih baik antara diskotik dengan tempat ngaji madrasah? Harus mana Bu? Artinya Bu, daek mayar mahal oge-nya dari kamar madrasah mah nyakolakeun budak ya kadang SPP telah dibayar Bu nya. Aya gitu Bu. Asli tetep Bu ya. Rumah makan lebih indah dibanding dengan rumah ibadah. Bagusan rumah makan ibunya. Orang tidak sedikit menanamkan modal gede-gede untuk bikin rumah makan, bikin hotel mewah-mewah. Pas nih musola nanti di pojok, dihanap di basement, eta ge paragi istilahna teh supir ejen anu nungguan. Ya. Aya teh nu ngajak pun di hotel terus masjidnya bagus. Ya, tapi tidak banyak Bu ya. Itu kalau di negeri muslim, apalagi di negeri yang non muslim, musolaan, tempat ngaji, masya Allah. Alhamdulillah sekarang udah mulai ya kelihatan di bandara, di musola, di hotel, kemudian di pasar-pasar, di mall, alhamdulillah. Malah terkenal sekarang di Blok M Bu ya, di lantai 7 apa lantai 6. Luar biasa itu satu lantai masjidnya seperti kita masuk ke Masjidil Haram. Mewah.
Di Pasar Baru 1 lantai. Sudah Bu ya, udah bagus. Oh ya udah, Ibu ke sana lagi atuh Bu. Baik ya, jadi pertanyaan mereka ini berlaku sampai dengan saat ini. Ayo, bagusan mana tempat kamu orang-orang bertakwa dengan tempat kami? Kira-kira pertanyaan gitu. Jawabannya gimana Bu? Nah, kami mana punya? Halus Bapak Sia, halus Bapak Aing kan gitunya. Nah, ya. Katakanlah barang siapa yang berada di dalam kesesatan maka biarlah Allah yang Maha Pemurah memperpanjang tempat tempo baginya sehingga apabila mereka sudah telah melihat apa yang diancamkan kepadanya baik siksa maupun kiamat maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang panjang umur tapi tidak beriman jangan kaget karena Allah memberikan kepada mereka kesempatan untuk bertobat. Jadi kalau ada orang tercreg, orang tukang lacur, orang tukang judi, orang tukang mabuk, tapi panjang umur, sementara merenang anu barager, anu saroleh gancang maut, nah itu teh sebenarnya Allah memberikan tempo untuk mereka bertobat, Bapak Ibu ya. Fir'aun tuh panjang umur Bu. Namrud oke panjang umur, tapi sampai akhirnya tidak bertobat. Ya. Kemudian ayat ke-76-nya dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Amin. Jadi kalau kita sudah merasa mendapat petunjuk maka berdekatanlah kepada Allah bertakarub supaya mendapat petunjuk tambahan. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Jadi jangan lupa amal soleh akan lebih banyak pahalanya dan lebih baik kesudahannya. Maka apakah kamu telah melihat orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami dan dia mengatakan pasti aku akan diberi harta dan anak. Alhamdulillah. Mohon maaf sedikit terputus. Jadi pada saatnya kita ini hidup ada orang mukmin, ada orang kafir. Orang mukmin ya diberikan petunjuk dan Allah terus-terusan memberi petunjuk. Sedangkan orang kafir diberikan kesempatan hidup ya, berharta, hidup banyak anaknya, kemudian panjang umurnya. Mereka diberikan kesempatan untuk bertobat. Tetapi nah, kalau Allah sudah menyesatkan maka mereka akan terus tersesat. Nah, ketika mereka menganggap bahwa ada yang bisa menolong selain Allah, maka Allah menyebutkan kamu sekalian akan bertemu aku, kata Allah, sendiri-sendiri, tidak akan ada yang bisa menemani. Ya, bila aku seorang diri, nah itu malah lain lagi Bu, itu malah lain lagi, itu malah lagu ya. Jadi tak ada yang menemani kan gitu ya. Nama lagu Inggris selama di kamar mandi. Ya, di kamar mandi guys, suami nggak pernah mau ngikuti Bu. Istri juga nggak pernah mau ikut ke kamar mandi, apalagi di kuburan. Ya, apalagi nanti kalau sudah berhadapan dengan Allah. Kata Allah, masing-masing nggak ada itu yang namanya koneksi, nggak ada yang namanya kolusi, paman atau nepotisme, nggak ada gitu ya. Anak bapak nggak ada. Semuanya masing-masing, nafsi. Ya. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Jadi orang takwa itu terhormat dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka